Baik, saya akan mulai presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak. Teman-teman, kakak-kakak, jawab salam saya dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang penanaman nilai dan pembentukan karakter. Di mana di sini anggota dari kelompok kami ada Raudatul Insani Oktavianti dengan NIM akhir 02, Fitrianingsih dengan NIM akhir 04, Anis Kurlilah dengan NIM akhir 012, Rita Umatul Hasanah dengan NIM akhir 013, saya sendiri Nurul Maulidia Agustina dengan NIM akhir 016, dan Fadila Ratisya Putri dengan NIM akhir 064. Untuk mempersingkat durasi, saya akan berserahkan kepada tim penyaji. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan materi pembicaraan, kita membahas terkait latar belakang terlebih dahulu bahwa bangsa Indonesia sangat membutuhkan sumber daya manusia yang besar dan bermutu untuk mendukung terlaksananya program pembangunan dengan baik. Disinilah dibutuhkan pula pendidikan yang berkualitas dan dapat mendukung tercapainya cita-cita bangsa dalam memiliki sumber daya yang bermutu. Kemudian ada strategi pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Likona tahun 1991 yang menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang tinggi. Kemudian pengertian yang disampaikan Likona di atas memperlihatkan adanya proses perkembangan yang melibatkan pengetahuan, moral knowing, perasaan, moral feeling, dan tindakan, moral action. Juga memberikan dasar yang kuat untuk membangun pendidikan karakter yang koheren dan komprehensif. Strategi pendidikan karakter. Strategi yang dapat dilakukan untuk menggambarkan pendidikan karakter menurut Hertleitch Foundation dalam Tuhana adalah sebagai berikut. Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam pendidikan karakter yaitu 1. Menerapkan model belajar yang melibatkan partisipasi aktif murid. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 3. Memberikan pendidikan karakter secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan. 4. Metode pembelajaran yang memperhatikan keunikan masing-masing anak. 5. Menerapkan prinsip-prinsip developmentally appropriate practice. 6. Membangun hubungan yang suportif dan penuh perhatian di kelas dan seluruh lingkungan sekolah. 7. Model perilaku positif. Next. Strategi pelaksanaan pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu pembelajaran atau teaching, keteladanan atau modeling, penguatan atau reinforcing, dan pembiasan atau habituating. Ada 3 strategi utama dalam pendidikan karakter, diantaranya 1. Membekali siswa dengan alat dan media untuk memberikan pengetahuan, kemauan, dan keterampilan. 2. Membekali siswa pemahaman tentang berbagai kompetensi tentang nilai dan moral. Dan yang ketiga, membiasakan siswa untuk selalu melakukan keterampilan-keterampilan berperilaku baik. Metode pendidikan anak berkarakter. Metode penanaman nilai karakter di sekolah sebagaimana diungkapkan Aan Hasanah bahwa bentuk-bentuk penanaman nilai-nilai karakter dapat melalui yang pertama yaitu pengajaran. Pengajaran sering didefinisikan sebagai sebuah proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru atau peserta didik. Pengajaran juga bermakna proses mengajar,
Rastisia NK mendefinisikan mengajar sebagai bimbingan kepada anak dalam proses belajar. Proses pengajaran mengharuskan adanya interaksi keduanya, yaitu pendidik sebagai pengajar dan peserta didik sebagai orang yang belajar. Yang kedua yaitu keteladanan. Keteladanan menempati posisi yang sangat penting. Pendidik harus terlebih dahulu memiliki karakter yang hendak diajarkan. Keteladanan tidak hanya bersumber dari pendidik, melainkan dari lingkungan, pendidik yang bersangkutan, termasuk keluarga dan masyarakat. Yang ketiga itu melalui pembiasaan. Pembiasaan ini merupakan upaya praktis dalam pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik. Upaya ini untuk melakukan stabilisasi dan pelembagaan nilai-nilai keimanan dalam peserta didik yang diawali dan pembiasaan aksi rohani dan aksi jasmani. Yang keempat, memotivasi. Memotivasi berarti melibatkan peserta didik dalam proses pendidikan. Peserta didik diberi kesempatan untuk berkembang secara optimal dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dimiliki secara optimal dari peserta didik. Yang kelima yaitu penegakan aturan. Penegakan aturan ini adalah aspek yang harus diperhatikan dalam pendidikan, terutama pendidikan karakter. Dengan menegakkan aturan diharapkan segala kebiasaan baik dari adanya penegakan akan membentuk karakter yang berperilaku. Next, Mbak Maudi. Living Value Education, pendidikan karakter. Living merupakan pencarian atau mencari atau mengkaji atau membahas secara menyeluruh apa yang akan dicari. Value merupakan nilai, yaitu suatu yang dapat diukur yang menjadi acuan berupa hasil karya manusia berupa perbuatan. Education merupakan pendidikan, yaitu tempat terjadinya proses pembelajaran yang memiliki banyak hal dalam pembelajaran yang memiliki tujuan tertentu. Jadi, Living Value Education adalah pencarian dan penemuan nilai-nilai pendidikan yang dapat menjadi rujukan dan Baik, selanjutnya tujuan-tujuan LVE program menurut Diana Tillman. Yang pertama, untuk membantu individu-individu memikirkan dan merefleksikan nilai-nilai yang berada dan implikasi praktis dari pengekspresian nilai-nilai ini dalam kegiatannya dengan diri mereka sendiri, orang lain, komunitas, dan dunia secara luas. Yang kedua, untuk memperdalam pemahaman, motivasi, dan tanggung jawab dalam hal membuat pilihan-pilihan pribadi dan sosial yang positif. Yang ketiga, untuk memberi inspirasi kepada para individu untuk memilih nilai-nilai pribadi, sosial, moral, dan spiritual milik mereka dan menjadi sadar terhadap metode-metode sosial, metode-metode praktis untuk mengembangkan dan memperdalam nilai-nilai tersebut. Yang keempat, untuk mendorong para pendidik, orang tua, dan wali asuh untuk melihat pendidikan dengan memberikan para peserta didik falsafah tentang kehidupan dan memfasilitasi mereka dengan pertumbuhan, perkembangan, dan pilihan-pilihan menyeluruh sehingga mereka dapat mengintegrasi diri dalam komunitas dengan rasa hormat, percaya diri, dan bertujuan. Menurut Diana Tillman tahun 2004. Kendala pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui Living Values Education Program. Yang pertama, keterbatasan kemampuan guru. Yang kedua, keterbatasan pengawasan guru terhadap siswa. Kemudian, solusi mengatasi kendala dalam penguatan pendidikan karakter melalui Living Values Education. Yang pertama, pembinaan perilaku sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, peningkatan sarana dan prasarana. Kemudian, Living Values Education, pendidikan karakter. Studi kasus strategi penerapan nilai-nilai karakter di sekolah. Dalam Villa Bukit Tidar Malang, sekolah Dolan menerapkan berbagai nilai karakter. Strategi yang dilakukan sekolah Dolan dalam menerapkan nilai-nilai karakter yaitu melalui proses belajar mengajar dan melalui budaya yang ada di sekolah. Penerapan nilai-nilai karakter selalu dilakukan dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Hal tersebut dikarenakan pendidikan karakter harus dilakukan secara berkelanjutan agar nilai-nilai karakter lebih menyatu pada peserta didik.
Strategi penerapan nilai-nilai karakter di sekolah Dolan diberikan melalui pengintegrasian nilai-nilai karakter pada proses belajar mengajar berlangsung di dalam dan di luar kelas, di mana dalam kegiatan pembelajaran guru selalu menanamkan sikap saling menghormati dalam perbedaan dan memulai serta mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan kepercayaan masing-masing. Mendorong siswa untuk menentukan agenda tujuan pembelajaran hari itu secara bersama-sama. Pada proses belajar mengajar, guru selalu mencantumkan nasihat-nasihat kepada siswa yang berisi nasihat moral. Nah, kesimpulannya, yaitu pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen atau pemangku pendidikan harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga sekolah atau lingkungan. Baik, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghidupkan mikrofon atau tulis di kolom komentar. Baik, saya ulangi sekali lagi. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan menghidupkan mikrofonnya atau bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.
Mbak moderator, itu ada yang tanya Mbak Rena. Baik, silahkan itu Mbak Rena, dinyalakan audionya. Baik, terima kasih Mbak Moderator atas waktunya. Jadi saya Retna Putri Anjali Putri dari kelas 6C, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya. Coba kelompok kalian coba berikan contoh penanaman nilai-nilai karakter yang dapat diterapkan pada proses belajar mengajar menggunakan Living Values Education pada AUD yang dapat meningkatkan minat belajar, motivasi yang tinggi untuk belajar, serta dapat membuat peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Apakah bisa dipahami pertanyaan saya? Bisa diulangi pelan-pelan, Mbak? Boleh diulangi sekali lagi pelan-pelan, Mbak? Baik ya. Pertanyaan saya, coba berikan contoh penanaman nilai-nilai karakter yang dapat diterapkan pada proses belajar mengajar menggunakan Living Values Education pada AUD yang dapat meningkatkan minat belajar, motivasi yang tinggi untuk belajar, serta dapat membuat anak-anak terlibat aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Gimana Mbak Moderator, apakah bisa dipahami? Oke, bisa sebentar. Kami diskusikan terlebih dahulu. Oke. Izin menjawab ya dari pertanyaannya Mbak Rena. Sedikit saya bacakan kembali pertanyaannya. Contoh penanaman pendidikan karakter yang dapat diterapkan pada proses belajar mengajar menggunakan lift yang dapat meningkatkan minat belajar. Mungkin di sini saya akan lebih dahulu ya terkait Living Values Education pendidikan karakter. Nah, untuk menuju pendidikan karakter tersendiri,
untuk menuju pendidikan karakter tersendiri, kita itu harus menerapkan living values education. Jadi untuk dapat menerapkan penanaman pendidikan karakter, kita itu harus menggunakan living values education. Mungkin dari Mbak Rena tadi itu salah pemahaman ya. Jadi untuk pendidikan karakter tersendiri ini kita harus menggunakan living values education yang dimana di dalamnya itu kita harus proses belajar mengajar dengan memberikan atau merupakan pencarian atau mencari atau mengkaji dan membahas secara menyeluruh, di mana sangkut pautnya nanti ada di tujuan-tujuan living values education pendidikan karakter, yaitu satu, untuk membantu individu-individu memikirkan dan merefleksi nilai-nilai yang berada dan implikasi praktis dari pengekspresian nilai-nilai ini dalam kegiatannya dengan diri mereka sendiri, orang lain, komunitas, dan dunia secara luas. Di sini kan Mbak Rena bertanya tentang contoh penanaman ya, sedangkan living values education ini untuk membangun atau alternatif untuk membangun penanaman pendidikan karakter begitu. Untuk menuju penanaman pendidikan karakter, kita itu dapat menggunakan living values education begitu. Bagaimana di sini sudah jelas tujuan-tujuannya. Ini ya tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kelompok. Yang nomor 2, untuk memperdalam pemahaman, memotivasi dan tanggung jawab dalam hal membuat pilihan-pilihan pribadi dan sosial yang positif. Dan ini terdapat 4 tujuan ya untuk menuju penanaman pendidikan karakter. Mungkin hanya itu dari saya. Apa dari Mbak Rena ada tanggapan? Persilakan. Izin menambahkan ya, jadi kan tadi Mbak Rita menjelaskan tentang LVEP itu. Nah, di sini saya mencoba untuk mencontohkan dari proses pembelajarannya yang mengandung atau ada nilai karakter dalam menggunakan LVEP ini ya Mbak Rena. Jadi kegiatan pembelajaran itu biasanya kan dikemas dengan dalam program pendidikan Living Values Education program ini, yang biasanya itu bisa mencakup aktivitas pembelajaran dari kayak pembukaan, kemudian inti, penutup, sampai refleksi kan. Malah bisa jadi itu dari siswanya itu datang ke sekolah kayak seperti salim gitu kan, salaman bersama guru, terus ada teman-temannya juga bermain bersama. Kemudian aktivitas pada pembelajaran di PAUD itu kan dimulai dari berdoa bersama, kemudian ada lagu-lagu. Bisa juga kan teman-teman juga anak-anak itu melakukan kayak lagu-lagu daerah, lagu Indonesia, terus lagu nasional dan lain-lain. Itu kan mengandung nilai-nilai kehidupan kan. Terus kemudian pada saat gurunya menceritakan atau storytelling tentang kisah dongeng, dia suruh belajar. Contohnya di sini kayak permainan itu dalam permainan coklat memiliki nilai jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, kemudian mandiri, komunikatif, tanggung jawab, menghargai prestasi, serta anak itu dapat belajar matematika. Nah, kemudian bisa juga melakukan gerak lagu kreasi atau tarian daerah, kan itu memiliki value tersendiri kan dalam nilai-nilai kehidupan anaknya. Kemudian bisa melakukan karya wisata ke tempat bersejarah dan lain-lain. Intinya yang dapat mengajarkan anak itu untuk mengekspresikan dirinya sambil memiliki nilai-nilai karakter dan kehidupan yang sedang mereka fokuskan. Kemudian pembelajarannya itu harus dikemas dengan baik. Hal ini tuh pastinya dapat meningkatkan kayak minat belajar dan motivasi peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Intinya itu sebagai pendidik, nantinya itu kita selalu memberikan nilai Living Values Education program ini pada setiap pembelajaran agar selalu ditanamkan dan dikembangkan kepada anak sejak usia dini, supaya generasi kita itu generasi milenial terbiasa dengan perilaku yang baik tanpa meninggalkan nilai-nilai kehidupan atau nilai luhur gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada tambahan, bagaimana Mbak Rena?
Ya, baik, izin masuk terlebih dahulu ya. Tadi apa yang sudah disampaikan sama Rita tadi, saya ucapkan terima kasih untuk penjelasan lebih detailnya. Ya, mungkin tadi saya agak miskom tentang apa yang kelompok kalian sampaikan mengenai living plus education tadi itu salah satu alternatif untuk menuju atau membangun pendidikan karakter. Tujuannya itu tadi memperdalam dan memotivasi didik dalam menerapkan nilai-nilai karakter tadi kan. Dan tadi yang saya tanyakan itu mengenai living values education. Ini kan hanya general ya, living values education-nya itu. Dan sudah ditambahkan oleh Mbak Fadila mengenai contoh penanaman nilai karakter yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar yang menggunakan living values education itu tadi untuk meningkatkan minat belajar, motivasi, serta keaktifan murid gitu. Jadi sudah dijelaskan Mbak Fadila tadi, ada pembukaan di mana nanti ada kita berdoa seperti biasa, itu kan menanamkan nilai karakter cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu menyanyikan lagu-lagu daerah, itu kan juga salah satu alternatif kita untuk selain meningkatkan karakter anak, juga meningkatkan rasa ingin tahu anak, mengekspresikan anak kayak gitu ya. Dan juga ada storytelling, melakukan permainan yang contohnya itu yang disebut Mbak Fadila, congklak, lalu melakukan karya wisata, seperti itu ya Mbak Fadila. Baik, terima kasih kelompok 3 atas penjelasannya Mbak Fadila dan juga Mbak Rita. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Yuliatul Fadila. Izin bertanya, dari 4 strategi yang dikemukakan, salah satu strateginya yakni penguatan. Bentuk penguatan yang seperti apa dan bagaimana implementasinya pada anak usia dini? Berhubung waktunya sudah tinggal 2 menit, mungkin jika ada pertanyaan lagi atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup WA saja, karena mengingat waktunya sudah hampir selesai dan kondisi cuaca juga tidak membaik. Bagaimana teman-teman? Apakah boleh dijawab di grup saja? Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan di grup besar. Terima kasih.